Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan Bapak di pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran IPS. Kita masih melanjutkan perjalanan kita dari benua ke benua. Kali ini kita akan menuju ke benua yang terkecil di dunia. Adapun tujuan pembelajaran kita masih sama dengan minggu yang kemarin. Oleh karena itu, tolong disiapkan fisik kalian untuk bisa menjelajahi benua ini. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, benua apa yang akan kita tuju pada hari ini? Benua ini adalah benua terkecil di dunia. Benua ini dikenal dengan penduduknya yaitu suku bangsa aborigin. Juga dikenal dengan binatang yang khas, namanya binatang kanguru. Benua apakah itu? Mari kita menuju ke sana. Yaitu benua Australia. Ya, benua Australia. Baik, anak-anak semuanya. Pagi ini kita akan menjelajahi benua Australia. Inilah gambar dari benua Australia. Kalau perhatikan di peta tadi, benua Australia posisinya itu berada pada posisi paling selatan atau di sebelah tenggaranya wilayah Indonesia. Bagaimanakah ditemukannya benua Australia ini? Penemuan Australia ini didasari atas teori ahli ilmu benua Yunani, Ptolemus, yang berbunyi Terra Australis Incognita, yang artinya tanah selatan yang belum diketemukan. Berarti wilayahnya ada di wilayah selatan. Nah, dari teori ini kemudian para pelaut Eropa berupaya menemukan benua tersebut. Di antaranya ada tahun 1606 Willem James, bangsa Belanda, ini berlabuh di Teluk Carpentaria. Tahun 1644 Abel Tasman menemukan Tasmania dan Selandia Baru. Tahun 1770, seorang bangsa Inggris yang bernama James Cook ini menemukan pantai timur Australia yang lebih subur dan Selandia Baru yang terdiri dua pulau, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan. Antara dua pulau tersebut terdapat selat yang kemudian diberi nama Selat Cook. Karena yang menemukan adalah James Cook. Nah, inilah yang kemudian membentuk sebuah pemerintahan di benua Australia di bawah kekuasaan Inggris. Di manakah letak dan batas-batas wilayah dari benua Australia itu? Kita perhatikan batas-batasnya serta letaknya. Secara astronomis, letak Australia itu terletak pada garis lintang 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Berarti benua itu secara keseluruhan ada di selatan garis khatulistiwa. Dan kalau kita perhatikan garis lintangnya berarti dia berada pada posisi wilayah tropis, subtropis, dan wilayah sedang. Sedangkan garis bujurnya berada pada posisi 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Luas wilayahnya yaitu 8.945.000 km persegi. Secara geografis, Australia ini
semuanya berada di belahan bumi selatan, yaitu antara Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ada di wilayah utara sampai ke timur, dan Samudra Hindia ada di wilayah barat sampai ke selatan. Jadi dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayahnya di sebelah utara, di sini, ini ada wilayah Indonesia, ada Selat Timor, ada Laut Arafuru, juga ada Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Di sebelah selatan ini ada Samudra Hindia. Di sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik dan di sebelah barat dibatasi oleh Samudra Hindia. Itulah batas dari benua Australia. Oke, kita perhatikan sekarang masuk ke wilayahnya. Bagaimana bentang alam yang ada di kawasan benua Australia? Australia merupakan benua yang paling datar di dunia. Jadi di sana itu benuanya datar dan banyak gunung-gunung tinggi dengan bentang alam sebagai berikut. Ya, ada Plato Barat, Plato Hamersley, Plato Kimberley, dan Plato Arnhem merupakan gurun pasir. Jadi Plato itu dataran tinggi ya. Dataran rendah, tengah di dataran rendah ada Sungai Murray dan Sungai Darling. Dataran rendah pantai barat dan dataran rendah pantai timur. Jadi di wilayah barat dan wilayah timur itu ada dataran rendah. Di tengah juga dataran rendah. Kawasan pegunungan timur, pegunungan yang memanjang ke arah utara namanya Pegunungan Biru, sedangkan pegunungan yang memanjang ke selatan adalah Pegunungan Alpen Australia. Jadi yang di wilayah utara itu masuk barisan Pegunungan Biru, sedangkan yang di selatan itu Pegunungan Alpen Australia. Iklimnya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan berdasarkan letak astronomisnya. Jadi iklim mataharinya itu dibagi 3, yaitu kawasan tropis, ada di bagian utara dekat dengan Khatulistiwa. Kemudian agak ke selatan masuk kawasan subtropis, dan yang selatan beriklim sedang karena garis lintangnya sampai mencapai 43 derajat lintang selatan. Sedangkan iklim fisiknya, pantai timur beriklim laut yang menerima hujan sepanjang tahun. Kenapa? Akibat datangnya angin pasat tenggara dan membentuk hujan orografis. Australia Tengah beriklim gurun yang kering dengan perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam. Itu di bagian tengah. Jadi antara suhu siang dan malam perbedaannya sangat besar. Kemudian penduduknya. Nah, penduduk asli dari bangsa Australia itu namanya bangsa aborigin atau suku aborigin. Tapi nggak terlalu banyak, itu hanya 1,2%. Selebihnya itu banyak datang dari penduduk Eropa. Makanya di sana walaupun terpisah dari Eropa, penduduk terbanyak itu adalah ras Kaukasoid seperti penduduk Eropa. Dan juga ada orang-orang Asia yang datang di wilayah benua Australia. Itu gambar itu adalah penduduk asli, yaitu bangsa aborigin. Flora faunanya. Nah, flora fauna jenis tumbuhan yang hampir tumbuh di seluruh Australia adalah hutan eukaliptus dan hutan akasia. Eukaliptus itu adalah pohon asli Australia. Untuk daerah yang banyak hujannya dapat dijumpai hutan tropis. Di Australia bagian utara itu hutannya hutan tropis. Di daerah mana? Queensland dan Australia bagian timur. Di bagian utara Queensland dan Australia bagian timur itu banyak kita jumpai hutan tropis. Bagian daerah yang kurang hujannya banyak tumbuh semak atau perdu berduri yang disebut spinifex.
sabana, dan stepa. Itu flora fauna yang tumbuh. Faunanya, Australia banyak hewan-hewan khas seperti kanguru. Kanguru ini khas di Australia, walaupun di Papua juga ada karena dulunya memang menurut sejarahnya memang satu bagian dari daratan antara Australia dan Papua. Di Papua juga ada kanguru, tapi yang khasnya itu adalah kanguru itu binatang Australia. Kemudian koala. Ini koala itu hewan marsupial atau berkantung. Selain itu terdapat juga obat, platypus, binatang kaki empat seperti kaki itik dan berparuh. Makanannya serangga air. Jenis burung yang ada di Australia adalah cendrawasih, burung emu, jenis burung unta ya, yang tingginya mencapai 1,5 meter. Kauka, burung biu, burung memek, serta kakak tua. Ini burung-burung yang khas yang ada di benua Australia. Nah, berarti bagaimana karakteristik dari benua Australia itu? Pertama, Australia merupakan satu benua yang ada di belahan bumi selatan. Jadi satu-satunya ya, benua yang semua garis lintangnya ada di bumi bagian selatan. Ini yang ada penduduknya ya. Kemudian Australia merupakan benua terkecil di dunia. Wilayah Australia terdiri dari banyak dataran. Memiliki flora dan fauna yang langka seperti kanguru, platypus, koala, wombat, wallaby, dingo, dan lainnya. Memiliki kawasan laut yang dangkal, jadi termasuk wilayah dangkalan ya lautnya. Penduduk asli Australia yaitu suku aborigin yang terkenal dengan senjata bumerang. Dan istimewanya lagi di benua Australia hanya ada satu negara, yaitu negara Australia. Negara Australia itu bentuknya federasi, berarti ada negara-negara bagian di negara Australia itu. Nah, ada berapa negara? Nanti dijawab pertanyaan Bapak ya. Itulah pembelajaran tentang benua Australia pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya kalian silakan kerjakan soal-soal yang ada di CPT. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.